Ya. Kembali Bung di KR 53 Jalan Kapten Pertendian nomor 53 Jombang. Jombang. Ya, Kita sama dulu. Jombang. Selamat pagi Indonesia. Selamat malam Jombang. Kembali malam ini renyah-renyah bersama Bung Hasim. Oh, Kemarin iya. bersama Nyonya Hasim. Meskipun ini nggak tahu renyah tenan apa enggak ini. Bung, Gimana? Hari ini hari apa? Hari Senin. Hari ini hari Hari Senin 13 September 2021. Ya, Bung, ya. Cuacanya berawan Bung sekarang ini. Ya, cuacanya segar. Seperti kemarin 28 derajat Celcius. Oh. Tapi seharian tadi itu apa? Tirep-tirep gitu Bung. Apa orang bilang? Serp-serp. Mataharinya kurang. Ini lupa Bung. Sebelum kita jauh berkicau-kicau Bung. Gimana? Kita cek dulu siapa yang kemarin itu memberi komentar Bung. Kita sama begitu kan? Yo. Kayaknya ini ada itu Bung. Ada itu Pak Darwin Lunamaya. Darwin Lunamaya Sidoarjo Bung. Iya. Tetangga tuh Bung. Oh begitu. Kemarin itu ada Darwin Lunamaya Bung. Salam sehat. Ada ini tadi Bung, ada juga ini. Ini mengganggu Bung, ada yang mengganggu. Apa itu? Ada ini Bung, Muhammad Salahuddin. Oh, Muhammad Mantap, Salahuddin. salam kenal aja buat Cak Pri dan Neng Nur kemarin ini kita siaran sama Muhammad Salahuddin, pengacara itu Bung. Pengacara. Iya, pengacara Mojo Krapak. Oh begitu. Iya. SHMH. Oh iya. Bung. Kalau nggak punya pengacara Mojo Krapak ya dua-duanya Iya. pengacara, yang satu Acara, sini. Begitu. Salam sehat tentunya pada Lunamaya. Kok Lunamaya? Siapa tadi? Darwin. Ayo Bung, lanjut Bung. Darwin Lunamaya dan Muhammad Salahuddin tetap sehat dan semangat tentunya. Oke, Ya. hari ini kita gimana hari ini? Hari ini kita mau cabe-cabean, Bung. Oh. Kita mau cabe-cabean. Kita mau Gimana, Bung? bicara cabe tapi yang bukan cabe-cabean Bukan ya. cabe-cabean. Apa tuh Bung? Cabe Bung. Cabe itu tanaman hortikultura, Bung. Oh, cabe tanaman hortikultura yang di sini mestinya banyak sekali itu. cabe itu yang ini ya, yang merah yang tidak dicat itu ya. Iya. Jadi kalau sedih itu orang bilang ya kayak cabe lah, itu kan nggak ada yang ngecat itu, tiba-tiba sedih aja gitu. Aduh. Ada, Bung. Gimana? Tapi kapok lombok. Ada gitu. Iya. Ada kapok lombok. Jadi banyak istilah ya. Banyak istilah. Soal cabe ini menarik. Kapok lombok itu seperti gak suka tapi besok diulangi lagi untuk ibu-ibu yang melahirkan anaknya Iya, gitu. kayak gitu ya. Termasuk gini Bung, cabe itu biasanya membawa pertanda alam juga. Iya, kalau gimana? bulannya itu bulan sabit gitu, miringnya ke kiri apa ke kanan gitu saya lupa Bung. Itu biasanya orang-orang tua, Lombok mau larang, mau mahal, Lombok mau murah begitu. Gitu ya? Dilihat miringnya. Wah, ini Bulan sabit itu. merengnya impor dari Taiwan. Impor Bung, Iya, data iya. BPS sepanjang semester 1 2021 itu pernah impor Iya. 27.851,98 ton. Dari mana Bung? Iya, ada yang dari Amerika katanya, ada yang dari mana Malaysia, macam-macam. Miringnya ini kan kanan kiri belum sabit. Kok kenapa harus impor ya? Padahal di sini juga petani tanam-tanam banyak, yang tanam cabai rawit, tapi keriting. Ya, Apa pemerintah mau mencari gini? Cabaimu kan keriting, rebondin dulu deh. Kalau ditanya kenapa Bung impor, kan pemerintah itu ada dua doa Bung. Oh iya. Satu berdoa, ya Allah produktivitas naik, semoga produktivitas naik, ketahanan cabai nasional baik, menterinya nanti betul-betul seperti bekerja, ya Allah. Iya. Nah yang satu Pak, Ya. untung dia kan kalau kan naik. Yang satu, ya Allah cabainya turun, kena ular semua supaya bisa impor. Ada ya itu ya doa seperti itu ya. Aduh. Doanya
berdoa saja jahat, apalagi orangnya. Ya mungkin sih nggak sesimpel itu. Nggak gitu ya. Jadi kadang-kadang memang doa itu juga harus kritis. Kalau doanya rezekinya Menteri Perdagangan itu bisa jadi menggerus produktivitas petani menjadi turun, atau orang menjadi menderita kalau doanya dia baik. Ya Allah, rezeki saya supaya besar, supaya ada ini Vivian yang terus mengalir, ya itu kan susah. Kalau ngomong sudah ada Vivian berarti petaninya susah itu bakal tuh doanya itu berarti itu menteri atau maklar pelan-pelan aja. Aduh. Yang menjadi kadang-kadang saya aja maklaran tidak pernah jadi. Memang kalau sudah mempunyai posisi maklaran itu bisa jadi dan apapun yang dimaklari, baik garam, cabai, apalagi berambang, apalagi ya bicara cabai, bicara doa-doa ya. Biar kepedesan. Tapi kita punya cabai lebung di belakang itu. Ya. Apa ki buahnya ranum, lebat. Emang gimana, Bung? Hari ini cabai turun gitu ya, Bung? Harganya turun, berapa? ada yang harganya tapi macam-macam ini per daerah ini ada. Per daerah ini ada yang 7.000. Kalau di Kediri ini diborong oleh apa ini? Dinas DKPP itu apa? Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Oh, diborong. Diborong. Di sana cabai itu harganya 8.000 per kilogram, mulai dari 7.000 sampai 8.000. Tapi kalau di Kulon Progo itu, Bung, ada harganya ada yang 3.000, ada yang 2.000. Makanya petani di sana itu dibakar. Kalau sudah 3.000 itu beli silahkan ambil sendiri biasanya, Bung. Iya. 5.000 itu sudah suruh, iya sudah mati sendiri. Nimbang-nimbang sendiri. Nimbang sendiri. Angkut-angkut sendiri. Pokoknya tidak boleh milih. Tapi tentang cabai itu apa ya, Bung? Bisa orang kaya mendadak, bisa orang jatuh miskin. Jadi tahun lalu nanam yang 1 hektar bagus harganya, sekarang nanam 5 hektar hancur. Iya, dulu Wong di kawasan Surabaya Barat itu dulu pernah ada di sana petani cabai semua, Bung, di sana. Sekarang lahan-lahannya itu dibangun properti semua, Bung, di sana. Ya. Jadi anehnya warga di sana justru sekarang kalau menanam cabai itu keluar daerah menyewa lahan. Itu ada itu juga. Tapi anehnya juga di sana itu anak-anak mudanya membentuk petani urban farming loh. Dulu ada tanah kok tidak digarap, sekarang membuat petani kota itu loh. Kadang-kadang saya ketawa itu. Alaisme. Dulu adalah tidak digarap, sekarang ingin petani apa namanya? Ada lagi petani lahan kota. Aduh. Gitu. Ini semestinya bagaimana sih, Bung, supaya petani ini diperhatikan, petani cabai terutama ya. Ya, setiap tahun-tahun seperti ini kan kita selalu mendengar tiap tahunnya kan. Ya kalau gini, kalau hari ini itu kan misalnya sasaran fitnahnya gitu, sasaran tembaknya ada gitu, sasaran faktanya ada. Ya. Jadi kalau harga cabai turun, kemudian ada momentum pemerintah itu impor, ya gimana, Bung? Mbok ya diklarifikasi. Itu impornya untuk industri, ya kita tidak percaya. Ya karena gimana rakyat percaya, wong persoalannya memang sangat banyak, Bung. Persoalannya sangat banyak. Terus ya gimana, apalagi sebenarnya kita tidak tepat itu kalau yang ngomong itu misalnya jubirnya Kementan, Bung. Iya, mestinya. Kalau yang ngomong jubirnya perdagangan kan enak tuh, Bung. Enak jubirnya perdagangan misalnya ini untuk ini jubirnya Kementan ngapain ngomong, diam aja. Gitu loh, Bung. Jubirnya Kementan mestinya mengarahkan petani begini. Iya. Ngapain aja. Misalnya dia bicara adaptasi lah ya. Adaptasi harga untuk tidak turun. Terus kemudian jubirnya Kementan tuh bikin langkah-langkah. Ini kan ada impor, ada isu yang dimainkan. Misalnya pedagang-pedagang itu memang sengaja memainkan, dan pabrik-pabrik itu sengaja memainkan isu stop seminggu kan cabainya jadi kering, Bung, nggak laku. Stop seminggu terus kita
antar pedagang itu bilang gini, ya kita stop seminggu ya biar dapat harga murah. Kan repot Bung. Kan repot, petaninya udah panik, jualnya ada yang bosok, busuk, ini dibakar. Ini tidak bisa tahan lama. Jubirnya Kementan bikin langkah-langkah itu, bukan ini bela nih industri. Aduh ini las. enaknya cabai itu dijual ke pemain teater yang longson itu. Tapi biar nangis itu. Itu gitu. Aduh. Jadi cabai, memang bener cabai-cabean loh. Kayaknya cabai-cabean. Jadi tata niaga kita itu memang begitu ya. Jadi rakyat ini hulu industri pertanian itu paling rentan Mas Bro. Kalau sudah bersifat massal, datanya dikuasai oleh sektor di atasnya, pedagang-pedagang sudah dikuasai oleh industri itu udah dimainkan apa isunya itu udah kolab begitu ya. Udah begitu. Kenapa ya tidak merasakan rasa empati pada petani panas-panas di sawah? Tadi itu empati piye, Bu? Tidak bisa ya. Doa ini sudah gitu. Aduh. Karena doa. Jadi doa orang minta sejahtera di dalam dua posisi yang berbeda itu ya kadang-kadang begitu, Bung. Yang nggak tahu konteksnya itu. Ya kalau doanya Menteri Perdagangan terus minta rezeki banyak dan sumleber berkah ya, berkah sumleber itu menyebar berkah seluruh kementerian dapat, konstituen dapat, ya repot Bung. Petani ya. Mestinya doanya jangan dipolitisir ya. Doanya Tuhan berkatilah petani. Ya Allah lindungilah petani begitu ya mestinya begitu Bung. Bung, gimana Bung? Terlalu lama kita capek-capekan. Kita langsung saja kita salam Bung. Gimana salam? Di sana ada Eka Rima dari CNN Indonesia yang berada di Surabaya yang memberikan atensi tentang cabai supaya kita ini bisa terbuka dengan informasi. Ada nggak kaitannya dengan impor? Ya nggak bisa di dalam persepsi yang berseliweran, tapi masing-masing itu punya asumsi lah, Bung. Gitu ya. Lanjut. Ya, terima kasih Rima telah memberikan atensi, tetap sehat dan semangat dalam liputan-liputannya. Bung, selanjutnya salamnya ke Anastasia Rina, Bung. Ya, tahu nggak? Ini Anastasia Rina itu yang jadi Mbak Yuni di ojek pengkolan RCTI itu loh, Bung. Gitu ya. Ini Anastasia Rina ini dulu istrinya almarhum Nurput Binarto, Bung, pendiri Jack News Radio di Jakarta. Radio ini yang selalu awal mengabarkan Jakarta kalau banjir. Itu radio ini, kalau Bibin panggilannya, suaminya ini dekat sama teman-teman sama kita ini dulu, Bung. Kalau masih hidup, Indonesia akan punya filsuf satu ini, Bung. Sebetulnya dekat dengan Romo Sandiawan. Sandiawan. Masih ada kan Romo Sandiawan? Kan? Salam juga buat Romo Sandiawan yang ada di Jakarta di Kali Ciliwung ya. Ciliwung. Tetap semangat. Tentu salamnya ini ditujukan untuk dua anaknya. Metamorfosa Kafka dan Gasto Grafas. Ya. Itu nama anaknya dua. Salam sehat untuk Rina. Anastasia Rina tetap berkarya, tingkatkan talentanya untuk adu acting. Ya, sama ini Bung. Anggraini dipanggil Aang. Berita Satu atau apa ya? Saya lupa itu Bung. Yang kita ingat itu sama Rima lah. Dua-duanya itu punya liputan ke Sufi, Bung. Untuk Kopi Excelsa. Dua-duanya menang, Bung. Kita nggak kasih tahu. Kok Anggraini sih? Bukan. Siapa tuh? Aang tuh, Bung. Itu teman saya yang kemarin itu. Bukan. Yang kesini kemarin. Bukan, yang kemarin sama saya di sana kok di. Oh, yang di sana. Di Bandungan, Bung. Nah, itu
Dua-duanya menang untuk liputan kopi. Iya. Excelsa. Teman-teman ya. itu begitu ya. Yang Kalau menang Sufi itu loh. Kalau menang itu diem, kalau kalah itu cerita, sih tidak jujur. Itu nggak jujur jurinya, dewan jurinya. Oh, ini kalau ini menang, Bob. Ya kita seneng lah, meskipun harusnya cuma dikasih tahu butuhnya. Harusnya. Cuma waktu pengakuan dosa itu semua pada ketawa-ketawa tuh, Bung. Gitu. Oh iya dong. Iya. Nggak apa-apa lah. Tetap pokoknya Tetap senang support. aja kita support. Tetap support, kita tetap dukung teman-teman yang berkarya, yang berkreativitas tentu. Jadi itu lombanya di BI, Bung. Oh, begitu. Bank Indonesia. Oh, Bank Indonesia begitu ya. Ya. Lanjut, Bung, Bung. Selanjutnya gimana, Bung? Seperti ini sampai kapan sih, Bung? Apa itu? Urusan padi, urusan cabe, urusan lombok. Cabe sama lombok sama ya. Ya kita sedang ini sedang merasa ada kebutuhan. Dan begini, Bung. Apa tuh, Bung? Presiden itu nawacita untuk apa ketahanan pangan itu termasuk semacam itu. Agenda dari nawacita itu sendiri, tapi nyatanya ya nggak bisa memang, Bung. Jadi presiden itu hadir itu tidak semata-mata karena tiba-tiba. Oh, begitu. Tiba-tiba ya. faktanya ada seorang presiden. Jadi presiden tuh hadir itu ada orang sedang menggiring ke arah ke situ, Bung. Iya. Presiden aja. Iya. Dari partai A. Presiden kita aja, presiden nomor A. Presiden nomor B dari partai B. Presiden. Nah, darinya ini kan ada istilah oligarki, ada istilah partai politik, ada istilahnya mafia dagang. Iya. Ya berat, Bung. Berat. Ya memang kita sedang bermimpi untuk punya kekuatan politik yang sangat besar yang membela rakyatnya, atau sekurangnya sebenarnya termanya sederhana, yang anti kolonialisme, kayak baru, gitu, Bung. Pulang aja tuh neokolonialisme, begitu. Kalau itu sudah tidak melekat pada pemimpin-pemimpin kita, pasti keperpihakannya jelas begitu, Bung, ya. Korupsi tidak dilakukan. Dan kita sedang juga menunggu, Bung, rakyat ini segera sadar sesadar-sadarnya. Kemarin ada teman yang menunggu cita-cita seperti itu, Bung. Keburu mati dia. Tidak ketuman. Jadi kalau sudah sampai kapan begitu loh. Jadi kalau rakyat ini sudah mendapat informasi dengan baik, kemudian nanti memilih semakin baik ya mungkin, dan tentu pilihannya mungkin nggak dua dan banyak, tapi kalau dua memang ya masih agak blunder-blunder, Bung. Begitu ya. Dan ini ya misalnya kita bicara soal cabai hari ini kan memberi perspektif kepada rakyat atas situasi objektif di lapangan. Misalnya Menteri Perdagangannya siapa sekarang, dari mana? Nah, besok tahun depan, oh ini yang bikin rusak petani ini siapa, gitu. Terus ya kita nggak coblos lah total petani ya, gitu. Ya. Cak rakyatnya tuh punya, misalnya 5 tahun ini punya catatan menteri-menteri yang misalnya bikin mereka menderita gitu loh, Bung. Tapi banyak loh, Bung. Besok pas wae pemilu lupa lagi, Bung, rakyatnya itu loh. Karena banyak organisasi-organisasi petani. Ada ini, ada itu. Ya karena organisasinya ya cuma okupasi. Punya semuanya itu. Berapa banyak ini. Jadi petani buruh itu ya jadi objek sebuah dari dulu ya kebijakan yang lip service, yang hapus-hapus, yang cuma lambe ya, itu, Bung. Lanjut, Bung, salamnya siapa tuh, Bung? Siapa lagi ini, Bung? Salamnya siapa lagi, Bung? Kayaknya sudah itu aja untuk besok aja, Bung. Oh iya ya. Teman yang lain simpen ya. Seolah-olah teman kita banyak begitu loh, Bung. yang bekerja di sektor lah, semuanya di sektor cabai-cabean ini ya cobalah kalau misalnya bisa diredam ya diredam, sadarlah, jangan bikin tambah kacau. Nah, kalau nyimpen dan menahan membeli gitu kan berat, Bro. Kita selalu
apa penegakan hukumnya itu kalau ketahuan tuh jadi rendah gitu loh, Bung. Iya, dengan anjloknya harga cabai ini, murahnya harga cabai ini, cowek juga tidak berfungsi loh, Bung. Oh iya ya, Bung. Cowek Ya. akhirnya mengkurap di dapur. Gitu. Jadi cowek nggak ada apa Gunanya. ada gunanya. Itu cowek kita itu mengkurap terus. Yang seneng ini yang pedes banget itu loh, Bung. Surabaya itu loh, apa? Yang jualan nasi sama setan itu, nasi goreng setan. sama nagro setan, rawon Rawon setan. Ada ikan pe di pasar Wonokromo atau mana itu loh, Bung. Oh, yang telur yang tuh. Iya, Rame itu loh, Bung. Malam jam 11 malam tuh loh. Itu. Jam 11 malam. Mak tuh. Yeye Nah, itu di Wonokromo itu. Wah, Ya, itu. Kalau cabai murah seneng dia kayaknya. Iya. Wah, Ya. yang antri Iya, banyak sekali. Pasar sambelnya banyak. Pasar apa sih, Bung? Wonokromo. Oh, Kromo, Bung, ya. Wonokromo. Pasar Wonokromo. Mak Yeye itu Ya. di Iwak P itu ya. Apa itu? Wah, Itu asik pakai itu, Bung. sambelnya. Tapi iya, Bung, berpengaruh juga. Oh, iya. Kalau ketika cabai itu mahal sedikit. Ya pedes tapi nggak kayak pedesnya Nggak kalau kayak pedes, iya. kalau cabai murah. Kalau cabai murah tuh kalau kita makan ikan pe atau telur, dadar atau lele itu di situ itu harus memikirkan strategi makan. Iya. Kalau makannya ngawur nih lambenya udah melecor dulu, Bung. Bisa kebakar. Dan ini belum habis itu. Begitu ya. Nanti kita ajak lah Roji ke sana ya. Roji ke Mak Yeye ya. Mak Yeye, ya. Tapi ya saya ke Mak Yeye. Jik Mak Yeye di Surabaya Jik. Nanti kita kapan? Rojik lagi itu loh. Segera. Gitu. Sudah bersentuh ya, Bung. Sudah berapa menit ini Pak Rojik nih? Oh, 21 menit ya. Jadi kita masih ada waktu untuk bicara cabai. Iya, Bu. Nah, cabai rakyat ini kan butuh kepastian untuk bicara cabai. Sebenarnya apa yang mesti dilakukan oleh negara? Dulu kita sedang mengalami kenaikan yang serius cabai, harga 100.000 itu di harga cabai itu juga masalah. Pemerintah dianggap tidak bekerja. Iya. Waktu murah ya pemerintah tidak dianggap bekerja. Berarti harga yang berapa kira-kira pemerintah bekerja? Saya kira bukan soal harga, bukan soal harga, karena dua-duanya ada data bangunan, Bung. Ada and give-nya berjalan begitu ya. Ada data bangunan yang menjelaskan tadi itu loh, misalnya apakah mereka bekerja, itu mestinya kan bangunan datanya ada, Bung. Misalnya kayak hari ini, kalau turun sejatuh-jatuhnya terus bangunan datanya ada impor kan berat, Bung. Bangunan datanya misalnya Kementan itu malah ngomongin soal untuk industri itu malah berat, Bung. Harusnya yang kita mau bangun data itu begini. Kita nggak soal turun atau naik, tapi pemerintah sedang on the track bekerja. Gitu loh, Bung. Gitu. Bekerja misalnya kalau sekarang ada impor untuk industri dikatakan. Ya mestinya harus ada penegakan hukum untuk misalnya industri-industri yang menahan beli gitu loh, Bung. Menahan beli untuk menahan 2 minggu tapi untuk memonopolisi harga murah. Itu loh, Bung. Itu kan berat, Bung. Dan itu selalu saja terjadi di cabai, di industri hilir pertanian kita yang bersifat massal mesti begitu, Bung. Berambang, bawang merah itu, Bung, begitu. Beras begitu, Bung. Aduh. Kemarin kita sempat wawancarai petani bawang ya. Ya itu begitulah. Jadi begitu banyak bawangnya yang dibuang-buang. Jadi kapan petani itu bisa dengan pemerintah itu merasa punya otoritas menentukan harga. Jadi petani itu kan gini, Bung. Itu kan jadi ada keunikan yang luar biasa di dalam konsep rasionalitas. Kita seperti dijundul gitu loh, Bung. Dijundul. Jadi masa kita tidak tahu tiba-tiba dijundul, kaget tentunya kan. Dijundul kepala nih, Bung. Iya. Kaget kan tentunya. Kaget sama rodok loro dan karena logika kita rusak. Kira-kira ngumpat enggak? Dijundul. Jadi dia punya lahan, menanam, ya toh. Menanam. Lah waktu panen itu harganya bukan dia yang menentukan. Makanya
kadang-kadang punyanya sendiri kok tidak bisa memberikan harga. Ki duwe-duweku dhewe kok gak iso ngekek rego. Apalagi digiring lagi. Iya, Nanamnya digiring, nanam padi, nanam apa gitu. Digiring itu kan wah fatal itu Mas Bro. Ditulisi itu, Bung. Gimana itu? 1 menit lagi. Oh ya. Ada begitu sekarang, Bung. Sejak kemarin ditinggal di Semarang ada terus begitu. Oke Bu. Oke, Nah, ya. itulah besok dilanjutkan untuk soal cabai karena ada meskipun tadi itu loh ada yang tapi gini Bung, saya melihat petani tetap semangat. Yo seperti sifat cabai itu sendiri, orang kapok lombok. Iya. Nah, tetap semangat. Oke Bu, masih terima 25 kasih. menit, bisa lah Kita- ditutup pelan-pelan. Besok kita tunggu dengan tema yang lain tentu saja teman-teman yang ada di sana. Terima kasih atas perhatiannya, atensinya. Semoga tidak kapok, Simak ini tidak kapok Lombok lah nyimak. tidak kapok Lombok tentunya di KR 53 Kicau Raya 53 di Jalan Kapten Pertendian nomor 53 Jombang tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.